Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom semuanya. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan,
pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari. Sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita bawa hidup kita persembahkan seluruh kehidupan kita hanya buat Tuhan hari ini. Datang dengan kerinduan, datang dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, maka engkau akan dipuaskan. Amin. Mari sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami datang memuji menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap kami di dalam kuasa darah-Mu Yesus. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, kami minta saat ini, tahirkan kami kembali. Dan kami minta hadirat-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami, urapi setiap kami hari ini Tuhan. Ketika kami memuji menyembah-Mu, hanya Kau yang menjadi pusat perhatian kami, hanya Kau yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Oh, kuduskan kami dan layakkan kami arahkan mata kami hanya padamu Tuhan. Syabaralayase. Oh Yesus, sembunyikan kami di balik salib-Mu yang kudus Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, yang kami agungkan, yang kami muliakan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mau belajar lagu baru. Kita mau arahkan hati, mata kita hanya buat Tuhan Yesus. Yes, God. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu.
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan kami tinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat
atmosfer kerajaan-Mu, atmosfer kerajaan surga memenuhi rumah-rumah, memenuhi bangsa kami Tuhan. Oh, kerajaan-Mu ditegakkan atas bangsa kami, kerajaan-Mu ditegakkan atas hidup kami, atas keluarga kami Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
Kami yakin Tuhan dan kami percaya bahwa hanya di dalam hadirat-Mu kami aman. Hanya di dekat-Mu kami aman dan nyaman Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu Tuhan kami menemukan kedamaian yang kekal Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau hari-hari ini hari-hari yang begitu mencengkamkan Tuhan. Hari-hari yang begitu menakutkan, tapi kami tahu ketika kami berada di dalam hadirat-Mu, kami tidak akan takut. Karena Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang melindungi setiap kami. Kami tahu tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami ialah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadikan kami dan membentuk setiap kami. Tak pernah Engkau tinggalkan dan tak pernah Engkau membiarkan kami Tuhan. Sebab itu kami tetap percaya, hati kami mau tetap percaya hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan segera dipulihkan. Kami percaya Indonesia akan mengalami pemulihan dan kesembuhan di dalam-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi pemulihan dan kesembuhan. Terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Horalabaya shanda ralamata kaya shanda. Kiralabaralabaralabaya shanda. Kiralabaralabaralaba. Biar hadirat-Mu terus melingkupi setiap kami Tuhan. Horalabaya shanda. Bawa kami terus di dalam hadirat-Mu. Bawa kami terus untuk menyembah-Mu Tuhan. Naik ke dalam tempat kudus-Mu, ke atas gunung kudus-Mu Tuhan. Untuk memandang wajah-Mu, untuk menikmati kasih-Mu Tuhan. Horalabaya shanda. Holy, holy God. Mari sembah Dia. Terus sembah Dia. Tuhan mau terus disembah. Tuhan mau kita terus menaikkan penyembahan di hadapan-Nya. Bawa kami masuk Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi. Bawa umat-Mu masuk berjumpa dengan-Mu. Bawa kami berjumpa dengan-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati cinta-Mu Tuhan. Tenggelam dalam kasih-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu. Saja hatiku pun tenang, hanya dekatlah saja jiwaku pun tentram. Yesus Tuhan, Kau kota bentengku, Kau kubu pertahananku. Kau menara yang kuat.
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, O Lord. You are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all, mighty God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night, night and day. Day and night, night and day, lighting suns arise. Day and night, night and day, lighting suns arise. Day and night, night and day, lighting suns arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, lighting suns arise. Day and night, night and day, lighting suns arise. Day and night, night and day, lighting suns arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. Yes, you are, Lord. You are worthy of it all. Yes, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. My God, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. My God, for from you are all things.
Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami percaya dari rumah-rumah, di jalanan, di gunung-gunung, di lembah-lembah akan naikkan pujian pengagungan hanya kepadamu Yesus Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari di hadapan Tuhan dengan sukacita yang penuh. Sebab kita percaya akan terjadi transformasi, akan terjadi pemulihan bagi bangsa kita. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeri. Sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara di rumah pun bersuka cita karena Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersuka, kami percaya dengan iman kami bahwa Tuhan, lawatan itu pasti terjadi atas bangsa kami. Di waktumu dan saatmu yang terbaik Tuhan, kami percaya itu. Bangsa kami akan dipulihkan, dilawat oleh Tuhan. Dan ini Tuhan kami rindu, lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Horalabaya Shanda. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru
menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, yes God. Hadirat kudusmu penuhi baikmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku nampak hanya Oh rabashekanatakarabashanaralabatakaralaba. Oh rabashekanatakarahikamasyanatakaraba. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Biarlah Engkau disenangkan dengan setiap pujian, penyembahan kami. Hari ini kami bersukacita karena kuasa Roh Kudus-Mu yang melawat setiap kami. Tuhan, sekarang saatnya kami mau mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mau sama-sama angkat tangan di hadapan-Mu, kami mau katakan, Tuhan, kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau, Yesus. Kami perlu firman-Mu, Tuhan. Bicara buat setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami janji kami mau tanggalkan segala keakuan kami, pengalaman hikmat yang dibangun dengan pikiran manusia. Biar kami mau tunduk kepada firman Tuhan, kami mau tundukkan kepada pikiran-Mu ya Tuhan. Biar waktu firman Tuhan disampaikan, kami diberkati oleh Tuhan, kami dipulihkan oleh Tuhan, kami diubahkan oleh firman Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Jamah setiap mereka, lawat Tuhan, sembuhkan yang sakit, beri kekuatan, beri hikmat ilahi untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu hari ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dengar firman-Mu Tuhan. Bicaralah buat kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Setiap kita orang percaya yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa buat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya semuanya, orang-orang yang luar biasa. Bilang kiri kanan, hari ini kita dalam berkat-berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Saudara. Hari ini kita ada di minggu pertama, masuk dalam semester yang kedua. Di tahun 2021. Kita sudah 1,5 tahun Saudara ibadah secara virtual. Saya selalu berdoa walaupun kita masih secara virtual, online seperti ini. Anda masih punya kesungguhan, masih punya kegairahan Saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Waktu Anda sungguh-sungguh buka hati, walaupun mungkin masih secara virtual, lawatan Tuhan tetap nyata dalam setiap rumah-rumah, pribadi-pribadi. Bahkan dia sanggup melawat hidup saudara hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya saudara. Saya terus mengingatkan saudara. Kita ini lagi dibawa sama Tuhan. Gereja kita ini di bawah pengembalaan GPI Gatot Subroto. Pemimpin kita Bapak Gembala Sidang kita Pak Niko saudara. Tuhan lagi bawa gereja kita ini ada di dalam sebuah gelombang. Katakan sama-sama dengan saya, sebuah gelombang. Sebuah gelombang pencurahan Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung. Ada kebenaran-kebenaran yang menarik saudara, yang sebetulnya perlu menjadi perenungan buat saudara dan saya saudara. Kenapa? Saya kasih satu pertanyaan begini. Seberapa puas Anda menjadi murid Yesus? Seberapa puas Anda menjadi orang Kristen? Saya merenungkan hari-hari ini menjadi pergumulan saya. Dan saya juga sedang berjuang di sini saudara. Jangan pernah puas jadi orang Kristen jika kita hanya ibadah tapi nggak berbuat apa-apa. Yang mengerti katakan amin dulu saudara. Kalau kita melihat keadaan bangsa kita hari-hari ini, goncangan makin keras, virus belum berhenti, keadaan mungkin belum stabil saudara. Bagaimana sikap gereja, saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan.
Ini yang perlu menjadi perenungan yang penting. Bapak Gembala Sidang kita sampaikan ini masa-masa pencurahan Roh Kudus, saudara. Tuhan janji akan mencurahkan Roh Kudus dengan dahsyat dan luar biasa. Setelah itu akan terjadi sebuah goncangan yang dahsyat juga. Pertanyaan saya begini, bagaimana dengan gereja yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Secara pribadi, saya bergumul, saudara. Kata pencurahan Roh Kudus ini diulang-ulang terus sebagai bentuk tuntunan Tuhan buat saudara dan saya. Pertanyaannya, seberapa banyak orang yang memahami bahkan menangkap pesan ini, saudara. Hari ini makanya saya mau berdoa, saya mau menyampaikan sesuatu ini untuk mengkonfirmasi, untuk meneguhkan apa yang mesti saudara dan saya kerjakan hari-hari ini di masa pencurahan Roh Kudus ini, saudara. Saya mau kasih tema khotbah saya adalah dituntun oleh Roh Kudus. Katakan sama-sama dengan saya, dituntun oleh Roh Kudus. Buka dulu firman Tuhan, baca satu ayat, nanti saya akan sama-sama belajar, saudara. Di dalam kitab Roma, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14. Di sini perikopnya hidup oleh roh. Nah, yuk saudara, yang punya Alkitab dibuka, yang ada handphonenya double boleh dibaca sama-sama ya. Cuma satu ayat saja, Roma 8 ayat yang ke-14. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Satu kata ini menarik sekali, saudara, untuk direnungkan buat kita semuanya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma pada waktu itu, kalau Anda betul-betul menjadi anak Allah, harusnya anak-anak Allah hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Kita merasa sebagai gereja Pentakosta, gereja yang bergerak dalam kuasa Roh Kudus, saudara. Hari-hari ini Pak Niko terus berseru-seru dalam tuntunan Tuhan. Kita ada di dalam masa pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga, saudara. Jangan pernah puas waktu Anda terima pengurapan Roh Kudus itu, saudara. Berapa banyak orang yang waktu dipenuhi Roh Kudus tapi nggak bergerak. Makanya hari ini saya ambil tema ini, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menuliskan dan mengingatkan kita hari ini, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Kata dituntun atau dipimpin oleh Roh Kudus ini sebuah kata kerja yang menarik, saudara, kalau kita perhatikan. Apa sih Bapak Ibu Saudara kata dituntun itu, saudara? Dituntun itu artinya begini, ketika saudara mengizinkan hidup saudara dituntun oleh Roh Kudus, kita sedang dipegang oleh Roh Kudus untuk diajak bergerak kepada satu tujuan. Katakan sama-sama dengan saya, bergerak kepada satu tujuan. Jadi artinya saudara sedang mengizinkan hidup saudara betul-betul dibawa oleh kegerakan kuasa Roh Kudus. Kalau kita mendefinisikan atau menerjemahkan lebih dalam lagi, artinya temanya begini, saudara. Jangan pernah puas Anda cuma diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Tapi ayo mulai hari ini ambil keputusan untuk mau dituntun oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang berkuasa, Roh Kudus yang mengendalikan, Roh Kudus yang menentukan kemana kita akan dibawa. Ini yang menjadi catatan penting ini, saudara. Kenapa, saudara? Karena banyak orang gak siap. Kalau Roh Kudus betul-betul mau menuntun kita, saudara, percaya. Dia adalah Allah sendiri. Kalau kita dituntun bergerak dengan kuasa Tuhan, perjalanan kehidupan kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Mengalami terobosan bahkan hal-hal yang supranatural. Pekerjaan tangan Tuhan akan digenapi melalui kehidupan saudara dan saya. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Ternyata saudara di dalam Alkitab pernah ditulis, saudara, orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Buka dulu, saudara, ya.
di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai 47. Saya baca buat Bapak Saudara, perhatikan baik-baik, saya mungkin nggak baca semuanya. Di sini perikopnya tentang cara hidup jemaat yang pertama. Ketika Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya dia mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Alkitab berkata begini, ketika Petrus berkhotbah nggak sampai 5 menit, 3.000 orang memberi hidupnya untuk dibaptis. Kemudian mereka mengajarkan satu komunitas hidup bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan dan berdoa. Manifestasinya adalah mereka begini, hidup mereka nggak lagi mementingkan dirinya sendiri, hidup mereka mengalami sebuah perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Di ayat yang terakhir dikatakan begini, sambil memuji Allah dan mereka disukai oleh semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah bilangan orang-orang yang diselamatkan. Yang percaya dan bergairah katakan haleluya. Ini panggilan kita saudara. Satu contoh ini menarik yang dituliskan di dalam Alkitab. Waktu murid-murid mau mengizinkan hidupnya, dituntun dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidupnya mengalami perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Rahasianya apa sih saudara? Sehingga mereka betul-betul mengalami kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus. Saya cuma bagikan 2 hal saudara. Yang pertama begini saudara. Waktu sebelum Tuhan naik ke surga, dia ngomong sama mereka. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum menerima apa yang dijanjikan Bapa untuk diberikan kepada kalian. Dalam masa penantian itu kita bilang begini. Mereka bertekun sehati di dalam doa. Katakan sama-sama dengan saya, bertekun sehati di dalam doa. Apa itu berdoa? Rasul Paulus pernah menulis saudara, itu katanya keren banget. 1 ayat cuman kata-katanya itu doang. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 kalau nggak salah. Rasul Paulus ngomong begini, tetaplah berdoa. Saya beberapa kali konselingin orang gitu saudara ya. Ketika ada orang punya pergumulan, punya masalah. Hari-hari ini nih kalau terima telepon, lagi mau konseling orang, pasti case-nya itu banyak banget saudara. Ada aja bermacam-macam. Saya maklumin ya, sebelum COVID, nggak ada COVID pun masalah banyak ditambah pandemi ini yang belum berakhir saudara. Ada aja pergumulannya. Yang masalah rumah tangga, keuangan, masalah bisnis. Saudara kalau diperhatikan baik-baik, mereka bergumul. Mereka berdoa, tapi saya bersyukur saudara. Mereka masih mau cari pendeta gitu ya. Ada orang yang gak kuat, larinya bukan lagi ke Tuhan, tapi malah ke dukun saudara. Saya berdoa di kelompok ini gak ada. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ketika saya terima konseling, ngobrol sama orang, saya kan sebagai hamba Tuhan. Saya cuma manusia, cuma alatnya Tuhan. Ketika saya mencoba secara sisi manusia, saya mendengar konseling, memberikan sedikit arahan. Ujung-ujungnya cuma satu saudara. Saya selalu mengingatkan orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Ayo kembali berdoa. Tapi lucu saudara ya, orang Kristen kalau punya masalah, ketika konseling kemudian disuruh berdoa, itu kayaknya tuh kayak alergi banget saudara. Ini kok kayaknya nggak akademis banget ini ya. Terlalu berteologi atau bagaimana, kira-kira begitu saudara. Ketika kita punya masalah, Bapak, Ibu, ayo doa Pak, andelin Tuhan. Pernah ada yang jawab sama saya gini loh, iya Pak, saya juga udah berdoa Pak. Kayaknya gak terima waktu saya mencoba untuk kasih solusi untuk berdoa. Nah hari ini saya mau ingatkan kembali saudara, apa itu kata doa saudara. Saya dalam masa 1,5 tahun ini saya bergumul saudara. Saya ini kan hamba Tuhan ya saudara. Pendeta udah melayani ya. Dalam masa-masa seperti ini punya gak rasa kekhawatiran? Kadang-kadang muncul, takut muncul enggak? Kadang-kadang muncul juga saudara.
dalam dagingnya manusia ini, saya juga merasakan seperti yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Bagaimana enggak? Gereja udah 1,5 tahun, virtual terus. Teman-teman ada yang sakit, bahkan ada yang berpulang gara-gara COVID, dipanggil Tuhan. Krisis ekonomi, masalah banyak sekali saudara. Ini menjadi pergumulan buat hidup saya secara pribadi. Tapi saudara, saya sempat loh saudara, dalam doa itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan kasus masalah ini nggak selesai? Negara-negara lain ada sebagian yang sudah mulai lepas masker. Sementara negeri kami ini Tuhan adakan, Tuhan bawa kami ada di Indonesia ini. Kenapa kok seakan-akan Tuhan izinkan pandemi ini belum selesai? Kalau sisi negatif, saya bisa bersungut-sungut, saudara. Saya mungkin sedikit maaf sedikit agak berdebat sama Tuhan. Kenapa Tuhan nggak tolong? Kenapa Tuhan nggak bela? Tiba-tiba waktu saya ngomong begitu, Roh Kudus bicara kuat banget dalam hati saya, saudara. Tuhan ingatkan saya beberapa puluh tahun yang lalu. Bagaimana saya mengalami sebuah proses pembentukan dalam hidup saya. Saya pikir waktu saya dibentuk itu, saya sempat marah sama Tuhan. Hari ini saya sadar betul, ternyata kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara, ada satu bagian yang harus diremukkan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa pembentukan, peremukan. Saya waktu lagi dibentuk sama Tuhan, saudara. Saya itu berdoa tuh sampai mengerang, nangis. Nangis yang mungkin awalnya nangis mikirin masalah, saudara. Sampai dalam level tertentu, saya mulai berdoa begini, saudara. Tuhan, bentuk saya sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang Tuhan mau kehendaki, saya menjadi alat-Mu Tuhan. Doanya bukan lagi mementingkan diri sendiri, tapi give up. Doa yang mau dituntun oleh Roh Kudus, saudara. Dan peristiwa-peristiwa hari-hari ini kembali mengingatkan saya. Saya jujur, saudara, ngaku nih sekarang nih. Masa-masa seperti ini nih, mungkin sebelum pandemi kemarin doanya mungkin udah mulai berkurang. Doanya mulai memikirkan kepentingan sendiri. Doanya terlalu asik dengan banyak kontaminasi masalah kehidupan saya. Dengan masa ini Tuhan ingatkan, seperti Mazmur itu menuliskan di Mazmur 119 ayat 71 kalau nggak salah. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku kembali belajar kepada ketetapan-ketetapan-Mu. Hari ini masa-masa yang seperti ini, nggak ada yang lain, saudara. Tuhan mau ngomong begini loh, kenapa nggak mulai dari sekarang lagi? Ayo kembali kepadaku, doa dengan sungguh-sungguh. Yang mengerti katakan amin. Doanya bukan lagi karena mikirin masalah kita, tapi izinkan hidup kita dipimpin sama Roh Kudus, saudara. Gampang gak level di sini, saudara? Gak gampang lu. Saya mau nanya, kapan terakhir Anda berdoa nangis sama Tuhan? Tuhan kangen sama kita, saudara. Tuhan menginginkan hati kita. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan menginginkan hati saya. Gak ada yang lain, saudara. Tuhan sedang berperkara dengan pribadi lepas pribadi yang hari ini ikut ibadah di Rempoha ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan lagi panggil hati kita untuk kembali. Ayo kembali sama Tuhan. Saya dapat satu artikel kemarin dengar khotbah hamba Tuhan yang luar biasa. Saya cari satu artikel yang menarik. Ada satu tokoh kegerakan kegerakan kebangunan rohani yang luar biasa di Wales. Namanya Evan Roberts, saudara. Ini satu tokoh ini ketika saya baca luar biasa. Dia memang dididik dari keluarga Kristen, saudara. Dia dari usia kecil 11 tahun, dia ikut ayahnya bekerja di tambang batu bara. Selama 12 tahun dia sambil bekerja, saudara. Dia cuma berdoa dan baca Alkitab.
Hatinya miris melihat bangsanya yang mengalami penindasan, mengalami keterpurukan, kejahatan di mana-mana. Ini anak kecil, anak biasa. Dia bukan pelayan Tuhan, saudara. Tapi dia punya satu kerinduan, kalau pakai bahasa saya begini. Negara itu sedang ada di tangannya dia, saudara. Dia berdoa selama 12 tahun. Berdoa, baca Alkitab. Berdoa, baca Alkitab. Tahu apa yang terjadi, saudara? Peristiwa ini dicatat di tahun 1904 sampai 1905. Satu kali Roh Kudus bicara dalam hidupnya. Dia mengizinkan hidupnya dituntun sama Roh Kudus, saudara. Setelah dia baca Alkitab, berdoa, hidupnya nggak ada kata lain. Sampai orang-orang ngomong gini, anak muda ini gila-gilaan rohani, saudara. Merenungkan firman Tuhan, berdoa. Bahkan di dalam artikel saya baca, dia kalau berdoa jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Setelah bangun makan jam 9 sampai jam 12, dia berdoa lagi terus, saudara. 1904 bulan Oktober. Ketika dia dipakai Tuhan untuk melayani, waktunya kamu melayani. Itu terjadi sebuah kegerakan yang dahsyat dan luar biasa. Anak muda ini dipakai sama Tuhan mengubahkan Wales. Yang namanya kebangunan rohani, itu kriminal tiba-tiba berubah semuanya. Penjara jadi kosong. Wanita-wanita yang hidupnya gak benar, penjahat-penjahat yang tadinya kehidupannya gak benar, mereka tiba-tiba bertobat. Orang waktu di jalan tiba-tiba nangis, datang dan cari Tuhan, saudara. Kuncinya cuma satu. Berdoa itu bukan cuma rutinitas. Kita sedang mengizinkan hidup kita mau dituntun sama Roh Kudus. Kalau hari ini Anda mengubah kehidupan doa, saudara. Doa yang mau dituntun sama Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bicara, menuntun pribadi saudara dan saya. Percaya saudara, kita akan dibawa Tuhan melihat sebuah terobosan yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Kita rindu gak saudara? Indonesia dilawat sama Tuhan. Penduduk pemerintahnya jadi orang benar. Jangan pernah remehkan hidupmu. Mulai hari ini ayo saudara. Kalau memang Roh Kudus bicara pada saudara hari ini, Anda mesti hidup dalam firman Tuhan dan Anda berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang mau katakan amin. Waktunya saudara. Penggenapan janji Tuhan atas negeri kita Indonesia. Biarlah kita menjadi bilangan-bilangan yang siap dipakai sama Tuhan. Untuk menuntaskan amanat agung yang terbesar dan yang terakhir. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua terakhir saudara. Rahasianya. Yang kedua terakhir lagi. Bertindak. Katakan sama-sama dengan saya, bertindak. Ketika murid-murid pada waktu itu, mereka bertekun di dalam doa, dalam pengajaran. Hidup mereka dipimpin sama Roh Kudus. Mereka melakukan pekerjaan Tuhan dan mengalami kebangunan rohani yang dahsyat dan luar biasa. Terobosan dalam semua segmen kehidupan pada waktu itu. Yang kedua begini saudara, setelah mereka dituntun Roh Kudus, mereka bukan cuma omdo, mereka itu bertindak. Pak, Bu, kalau Anda sudah menyadari hidup kita dipimpin sama Roh Kudus. Yang kedua ini yang penting begini, jangan pernah berhenti puas di level Anda hari ini. Saya ulang ya, tidak cukup berhenti kita di level ini, jangan izinkan hidup kita ada di posisi yang eksklusif. Pak, Bu, maafkan saya. Saya berdoa tuh saya sedih saudara. Melihat gereja dengan segala kemegahannya. Saya berdoa hari ini gereja mengalami sebuah perubahan. Jangan kita menjadi orang-orang yang terlalu eksklusif. Kita ada di negeri ini, berarti ada rencana Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Ada banyak orang yang lapar, ada banyak orang yang marah, ada orang yang kecewa, orang sakit hati, orang kepahitan. Karena mereka belum mengenal kasih Tuhan. Murid-murid pada waktu itu betul-betul mengalami perubahan. Mereka keluar dari zona yang namanya
zona eksklusif. Apa yang membuat gereja terlalu eksklusif? Karena maafkan saya saudara, satu kata, egois. Orang yang egois itu adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya aman, yang penting keluarga saya aman, yang penting gereja saya aman, yang penting komunitas saya aman. Pak, Bu, panggilan gereja bukan di zona aman. Egois ini adalah virus yang berbahaya. Lebih berbahaya daripada COVID, saudara. Ketika manusia sudah egois, saudara, dia nggak peduli dengan sekelilingnya. Sementara Tuhan lagi buat goncangan seperti ini, harusnya. Ini waktunya gereja keluar dari tempat eksklusif. Panggilan saudara dan saya untuk jadi garam dan terang. Pak, saya menyuarakan ini, Bu, saya menyuarakan ini. Bukan berarti kami sudah melakukan banyak hal. Tapi sampai hari ini kami terus berjuang, kami melakukan supaya dunia melihat, supaya dunia merasakan kasih Tuhan melalui tindakan nyata yang dikerjakan di GBI Rempoha ini. Di tempat kami dimanapun kami berada. Bukan cuma karena gereja, tapi kemanapun kami melangkah, saudara. Orang kalau udah punya kebiasaan, hatinya penuh kasih itu beda loh saudara. Satu ayat terakhir saudara ya, satu tutup ya. Di dalam Galatia 5 saudara, itu keren saudara. Itu bicara tentang apa? Buah roh ada 9. Yang pertama itu muncul satu kata, kasih. Ayat yang selanjutnya 23 kalau gini. Tidak ada satu hukum pun yang sanggup menentang akan hal ini. Bapak Ibu Saudara, keadaan Indonesia ini banyak hukum-hukum adat, hukum-hukum masyarakat, hukum-hukum apa semua pun yang bisa dipakai untuk membuat kejahatan, menghancurkan, mendiskriminasi. Ada banyak hal yang dipakai bisa untuk bertindak, untuk melukai banyak orang. Ternyata Alkitab berkata dengan luar biasa. Cuman kekristenan punya satu hukum yang mengatasi segala hukum. Tidak ada satu hukum pun yang menentang akan hal itu. Yaitu hukum kasih, buah roh. Kalau kita tahu punya rahasia ini, kenapa kita nggak lakukan Bapak Saudara? Ayo gereja bangkit hari-hari ini. Lakukan sesuatu saudara. Lakukan sesuatu, jangan egois. Percaya saudara. Waktu kita makin banyak nabur, banyak lakukan sesuai dengan kepentingan Tuhan, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, saya terlalu yakin dan percaya usaha saudara pasti diberkati, kehidupan saudara dipelihara Tuhan, Anda aman dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Ini yang paling penting saudara. Mau gak saudara? Hidup dipimpin sama Roh Kudus. Kalau Anda dipimpin saudara, percaya saudara, Tuhan gak mungkin tuntun kita masuk ke lubang, masuk ke jurang. Yang saya tahu sampai hari ini Tuhan itu gak pernah mengecewakan saya. Kemanapun saya dituntun ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mau hari ini? Ambil keputusan yuk. Bukan cuma diurapi Roh Kudus, tapi mau dipimpin oleh Roh Kudus. Menjadi anak-anak Allah. Sehingga dunia boleh melihat. Kita ini murid-muridnya Tuhan. Biar mereka ingin tanya, siapa Tuhan Allahmu? Ini waktunya saudara. Ayo, gandengan tangan untuk menyelesaikan amanat agung. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini. Engkau sudah bicara buat kami dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami. Kalau kami sebagai orang-orang percaya yang udah penuh Roh Kudus, tapi kami masih pimpin hidup kami. Bahkan kami yang memimpin menuntun Roh Kudus. Hari ini Engkau bicara buat kami, mengingatkan kami, menegur, mengajar kami. Untuk kami kembali untuk dituntun sama Roh Kudus. Ampuni kami Roh Kudus. Mulai hari ini tuntun kami, bawa kami kemanapun Engkau mau tuntun kami. Untuk memenuhi panggilan hidup kami pribadi, lepas pribadi. Ada banyak kepercayaan masing-masing yang mungkin Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara.
di marketplace, di dalam usaha, dalam bisnis, dalam sekolah, dalam pekerjaanmu saudara. Tuhan sedang panggil engkau di sana. Biarlah engkau mau dituntun sama Roh Kudus. Dimanapun saudara ditempatkan sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami janji Tuhan. Kami gak mau egois. Kami mau ambil keputusan, kami mau bertindak. Kami mau melakukan untuk apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan tuntunanmu ya Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami Roh Kudus. Hari ini kami mau ambil keputusan. Tuntun kami. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan. Terobosan demi terobosan. Dalam hidup kami nyata. Karena kami dituntun oleh Tuhan. Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus di minggu pertama ini. Haleluya, haleluya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, ini bukan cuma ritual agama. Alkitab berkata, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan rela mati buat saudara dan saya. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tuhan tahu kita berharga di hadapan Tuhan. Biar kita mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya menerima keselamatan dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Biar dalam peristiwa ini, ayo saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, jika sekiranya Tuhan ingatkan ada dosa, baik pikiran, perkataan, perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan, ayo bereskan sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan janji waktu kita mengaku, Dia setia dan adil. Dia akan menyucikan kita dari setiap pelanggaran dan kejahatan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengampuni setiap kami. Sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, yang roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi Bapak Saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan susah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh Rabashikana takaraba. Oh Rabashana takaralaba. Jangan ada yang diam saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh Rabashana. Terima kasih Yesusku, puji syukur.
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tepuk tangan, sorak-sorai kemenangan, katakan haleluya. Haleluya. Ora basikana takarabata karalaba. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi namamu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat perjamuan kudus bersama-sama dengan Tuhan. Yang sakit kami sudah disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Ada pertolongan Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Biarlah hari ini pimpin kami Roh Kudus, tuntun kami Roh Kudus untuk kami ada dalam rencana-Mu sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini kalau kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan, buat roti dan anggur yang boleh kami terima Tuhan. Kami percaya pengurapan yang dari Tuhan, hikmat berkat yang senantiasa baru turun atas setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami saat ini berdoa bersatu hati untuk para pemimpin kami Tuhan, untuk bapak-bapak rohani kami berdoa buat Paniko beserta dengan 4 wakilnya. Kami percaya hikmat, kesehatan yang sempurna turun atas pemimpin kami. Kami percaya berkat Tuhan juga turun atas setiap mereka beserta dengan keluarga besar. Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami Pak Budianto Totong Tuhan, juga gembala cabang kami Pak Joshua Roni Pujianto Tuhan di tempat ini. Kami percaya lewat pemimpin-pemimpin kami, hikmat, kesehatan yang sempurna, bahkan pewahyuan yang lebih lagi Tuhan turun atas setiap pemimpin kami beserta dengan keluarga besar mereka. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau terus memulihkan keadaan bangsa kami. Kami percaya ada berkat Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Pemulihan yang sempurna turun atas bangsa kami. Shalom Tuhan turun atas bangsa kami. Kami percaya kegerakan Pentakosta ketiga sedang terjadi hari-hari ini buat bangsa kami Tuhan. Kami melihat kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di GBR Emporayon 1H yang boleh terus senantiasa setia Tuhan dalam ibadah online. Kami tahu ini gak mudah Tuhan, tapi biar lewat setiap ibadah yang boleh kami ikuti Tuhan lewat ibadah online ini. Kami berdoa buat setiap mereka, setiap keluarga diberkati, kesehatan yang sempurna Tuhan, dijauhkan dari setiap mara bahaya Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang seminggu ke depan, senantiasa mengikuti setiap jemaat kami di GBR Empoa 1H. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang seminggu ke depan. Kami percaya kami menerima berkat dan anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga akan menerima berkat yang daripada hamba-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri pada kita hari ini, kita mau sama-sama yuk siapkan hati dengan iman percaya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini, Engkau sudah tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, sempurnakan ibadah hari ini dengan berkat-Mu. Kami angkat tangan, kami tahu hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitas-Mu Bapak Ibu Saudara, dengan membawa berkat Tuhan. Berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini limpahkan Bapa dengan berkat yang Kau curahkan, berlimpah-limpah dari surga. Kasih, anugerah, damai sejahtera dan perlindungan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.